pembagian dosa. Yang pertama dosa asal yang dilawali dari Adam. Alkitab mengajarkan dosa masuk ke dunia ini pertama kali diawali, digawali, dimulai dari satu orang. Namanya Adam. Hal itu ditegaskan dalam 1 Korintus 12 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuannya dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, lalu mungkin kita protes. Abang Adam saya nggak kenal. Nggak satu marga juga. Nggak satu suku pula. Nggak satu bangsa pula. Tapi kok kenapa dosa Adam harus selalu membawa sebab musabab terhadap saya? Itu mungkin pertanyaan itu Bapak. Mengapa harus selalu begitu? Ya karena dari awal mulanya manusia yang pertama diciptakan Tuhan ke dunia ini ya Adam Bapak. Tidak ada manusia yang lain yang lebih duluan diciptakan oleh Tuhan ke dunia ini selain daripada Adam. Itu masalahnya. Maka dengan demikian terjawablah sudah kenapa dosa Adam itu selalu membawa dampak dan akibat bagi semua manusia di dunia ini. Jadi apapun agamanya, apapun keyakinannya, ya dosa Adam itu telah juga ada dalam diri setiap orang. Ya, dosa asal yang dimulai dari Adam tadi Bapak Ibu bersifat tunggal. Artinya dosa asal yang dimulai dari Adam itu memberikan dampak yang fatal, memberikan dampak yang fatal, memberikan pengaruh yang luar biasa melampaui batas suku, agama, warna kulit, suku dan bangsa. Dosa yang dimulai dari Adam dan Hawa. Alasannya jadi karena dia manusia yang pertama. Dan sebenarnya hal ini lebih jelas terlihat lagi di dalam kehidupan kita sekarang. Di mana kecenderungan hati manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, bangsanya, dan lain sebagainya, selalu cenderung hati, pikiran, perasaan manusia itu apa? Merancang, menyimpan dosa. Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Inilah contoh dampak fatalnya dosa dari Adam dan Hawa bagi setiap manusia dalam setiap generasi, bahkan di dalam setiap zaman. Termasuk di zaman modern sekarang, Bapak Ibu. Kecenderungan hati manusia untuk diisi oleh hal-hal yang negatif, pikiran, perasaan, tindakan, itu terus berlangsung secara masif. Yang kedua, sebelum saya masuk ke bagian kedua, saya mau pertegas dulu. Bagian yang pertama. Kalau begitulah Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa mengatakan aku tidak terhubung dengan dosa yang dilakukan oleh Adam. Aku tidak terdampak, tidak mewarisi dosa dari Adam. Ya, tidak ada satu orang pun yang bisa menolak itu. Apapun agamanya, apapun keyakinannya. Ya, karena agama-agama besar, agama-agama tertua di dunia ini, kita suci mereka menuliskan itu. Ya, termasuk agama-agama yang satu rumpun dengan kita. Yahudi, Islam mencatat itu. Adam, manusia yang pertama, dan sekaligus juga kejatuhan Adam yang pertama ke dalam dosa menjadi asal muasal virus dosa sampai kepada semua manusia. Yang kedua, dosa perbuatan kita sendiri. Nah, begini Bapak Ibu.
Seringkali manusia selalu mengkambing hitamkan keberdosan Adam. Ya, padahal ada kontribusi dia juga dari dosa yang dilakukan. Ada peran dia juga dari dosa yang dilakukan. Walaupun benih dosa itu diawali dari Adam. Maka disitulah yang dalam hal ini saya mau jelaskan tentang dosa perbuatan kita sendiri. Jadi Bapak Ibu dari oleh Kristus, melalui dosa Adam, semua manusia telah terwarisi oleh virus dosa memang. Artinya semua manusia telah terpapar oleh dosa dari Adam dan Hawa. Tapi jangan lupa juga kita, ada juga faktor atau peranan kita sendiri sebagai penyebab daripada dosa itu sendiri. Ada faktor kita juga. Jadi tidak sekonyong-konyong hanya karena dosa warisan dari Adam, maka kita berbuat dosa. Tidak hanya karena peran pengaruh dosa dari Adam, enggak. Tapi ada peran kita juga. Saya ambil contoh. Firman Tuhan mengatakan jangan mencuri. 10 hukum Taurat. Jangan membenci saudaramu. Ya, dan masih banyak lagi yang lain. Tapi realitasnya Bapak Ibu, sejak dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai di zaman modern sekarang, orang Kristen sudah tahu di 10 hukum Taurat. Bahkan kita hafal ini 10 hukum Taurat. Jangan ini, jangan itu, jangan itu. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu, kita tahu itu tidak boleh, kita tahu itu dosa, kita tahu ada dampak dan akibat daripada perbuatan itu. Tapi apa yang terjadi? Manusia lebih cenderung juga apa? Melakukan. Nah ini yang saya maksud tadi. Ada peran kita juga. Sehingga kita berbuat dosa. Jadi tidak bisa kita hanya tidak bisa kita menghitamkan ada. Tidak bisa. Kan tidak bisa juga kita hanya menghitamkan simbolis. Seperti dilakukan oleh Adam dan Hawa terhadap ular itu, yang mana ular itu adalah gambaran dari kehadiran dari simbolis kan Bapak Ibu. Waktu Tuhan bertanya kepada Adam dan Hawa, kenapa kau makan buah terlarang? Cuman mereka, oh bukan kami, tapi siapa? Ular itu, alias apa? Simbolis itu Tuhan yang menggoda kami. Artinya Adam dan Hawa sering mempersalahkan simbolis atau keadaan. Dan itu juga dilakukan oleh manusia di zaman sekarang ini juga. Tapi Tuhan menuntut pertanggungjawaban secara proporsional Bapak Ibu terhadap setiap kita. Tuhan tuntut pertanggungjawaban atas kesalahan dari iblis, maka dia dihukum. Tuhan juga tuntut pertanggungjawaban terhadap Hawa, maka ada hukumannya. Tuhan juga menuntut pertanggungjawaban terhadap Adam, ada juga hukumannya. Yang artinya apa? Kita harus paham juga. Dosa yang kita lakukan, ada bagian kita, ada pertanggungjawaban kita, dan ada hukumannya buat kita. Karena dengan demikian kita tidak dengan begitu mudah menyalahkan keadaan, menyalahkan tetangga, menyalahkan suami atau istri atau anak, menyalahkan jemaat, menyalahkan klien kita, konsumen kita. Nggak bisa. Tuhan tahu betul berapa persen bagian kita dalam melakukan dosa itu. Ini penting kita pahami Bapak Ibu. Supaya kita juga perlu menjaga hati pikiran dan perasaan kita.
Oke. Dosa perbuatan, dosa itu banyak bentuknya. Ya, ada yang berupa tindakan langsung, ada juga yang baru niat, rencana, di hati, dipikir. Itu tetap sama dosa juga. Dan sudah barang tentu Tuhan tahu. Entah dosa itu baru niat di hati, di pikiran, dan perasaan. Tuhan tahu. Dan itu sudah masuk kategori dosa. Dan di dalam hati, dosa yang kita lakukan, dosa yang kita rancang, di hati, pikiran, perasaan kita juga sama. Tuhan juga sudah siapkan konsekuensi atau hukuman. Apalagi kalau kita sudah. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bagi kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Tentu dosa hati, di pikiran, perasaan